Arus sungai yang cukup deras membuat kami agak kewalahan, teman. Kami jatuh juga deh. Tenang, jangan khawatir teman. Sungainya tidak dalam kok. Dan kami semua jago berenang. Saya warna mula. Mana? Orang boy. Sudah. Maklum teman, kawanku Denji ini memang bercita-cita menjadi seorang nahkoda. Persis seperti ayahnya. Makanya ia suka mengarahkan kami ke sana dan kemari. Aduh, Radis, jangan berpikir yang aneh-aneh deh. Pasti halusinasi saja itu. Tapi sebentar. Semak-semak itu memang bergerak. Daripada terus menduga, lebih baik dihampiri saja. Kawan, ayo turun dan lihat. Pelan-pelan ya. Sini nih, aku sini. Ada yang Tidak ada apa-apa di sini. Sudah, pelan-pelan kita cek kembali saja. Siapa tahu sumber gerakannya berasal dari hewan yang terjebak. Ayo kita. Adalah sebuah hadiah. Sebelum menemukan aku, cari dulu harapan. Ayo kita. Mana ada? Dia ada. Sengkera saksinya di sini. Ada nih. Ayo bila kita cakap ya. Ayo mana bila kita rakit ya bila. Ayo bila rakit ya sih. Sejujurnya aku pun penasaran. Wah, memang ini rezeki anak soleh. Di kebun bapakku ternyata sedang ada buah erbis yang matang. Sepertinya akan sangat enak bila dicampur dengan lilin dan jamur mata kerbau. Buah erbis biasa dikenal juga sebagai markisa raksasa, teman. Satu buah erbis bisa memiliki berat hingga 5 kilogram. Wah! Tenang lang, nyari kalang, nyari masalang, bilang. Bunyi saya. Oh iya, tanaman ini termasuk kategori semak yang merambat. Biasanya selain di kebun, banyak yang menanamnya di rumah sebagai peneduh. Woi, tangkap lo. Ini Zai. Oi. Dapat itu. Dapat itu. Ngambil lagi yo. Restu, ayo bantu aku mengambilnya. Kata bapakku, buah erbis bisa tumbuh subur di dataran rendah dan pada lahan yang kering. Siap-siap kawan, buah akan dijatuhkan lagi. Tangkap dengan benar ya. 1, 2, 3, nasi. Nah, depan dulu. Tapi kok gitu lah. Bila. Masukkan ke dalam kelasan kalian kawan. Yuk kita bawa. Ubur-ubur ikan lele. Ikut aku memasak yuk le. Bahan dan bumbu telah kami siapkan. Selain jamur mata kerbau dan lilin, kami juga telah menambahkan beberapa sayuran lain. Berbagi tugas ya kawan. Radis, tolong rebus dulu lilinnya ya. Aku akan membuat bumbunya. Sengaja tidak semua bumbu dihaluskan. Ada beberapa juga yang diiris. Oh iya, haliling yang telah matang direbus dikeluarkan dari cangkangnya. Kawanku Denji bertugas mengiris jamur mata kerbau. Oh iya, dalam jamur mata kerbau terkandung banyak air, makanya terasa empuk sewaktu diiris. Jamur mata kerbau dan haliling dicampurkan dengan bumbu halus yang telah selesai aku tumbuk.
Marinasi sebentar agar bumbu terserap sempurna. Lanjut potong buah erbis dan ambil isinya saja ya Denzi. Sementara itu Restu potong kentang, wortel, juga kacang panjang. Selagi menunggu seluruh bahan selesai dipotong, aku membuat saus erbis. Isi buah erbis direbus, kemudian tambahkan garam juga bawang putih. Garam bertujuan untuk membantu menetralkan rasa asam pada buah erbis. Memasaknya cukup sebentar saja teman, agar tidak gosong. Saus markisa telah siap. Sekarang waktunya liling dan jamur mata kerbau dimasak. Sederhana saja, liling dan jamur mata kerbau digoreng hingga matang merata. Kami sengaja tidak menggunakan banyak minyak karena lebih sehat juga ramah lingkungan. Teman, menuju ke rumah Denzi, kami harus melewati kebun tumpang sari milik pamannya agar lebih cepat sampai. Namun, kami teringat dengan kartu tadi. Sepertinya tiada salahnya jika kita berjalan sekaligus mengikuti petunjuk kartu. Iya juga ya. Berarti seharusnya kartu selanjutnya bisa kami temukan di pohon yang berwarna emas. Tapi pohon apa ya? Itu ada nangka. Jangan-jangan Ini sungai. Yang mau masuk jino. Oh, itu lah. Iya, sungai. Ayo tampil lah. Bukan bom na. Kom dong. May kartu na sih. Nah, bisa jadi di pohon ini teman. Kata emas bisa saja menunjuk pada warna buah. Apalagi buah nangka kan warnanya kuning keemasan. Ini Sabar tuh, kita tidak akan pernah tahu kalau belum mencoba membuktikannya. Siapa tahu memang benar ada. Wah, ternyata kartu petunjuk selanjutnya memang benar ada di pohon nangka ini. Lembar harapan tersembunyi, kalian bisa menemukannya. Ada satu lembar harapan lagi. Ternyata pada kartu kedua yang ditemukan Denzi juga berisi sebuah petunjuk lagi. Begitu banyak teka-teki teman. Aku jadi makin penasaran. Kalau masuk itu masakin kalian bisa menemukannya. Ada satu lembar Dari Palembang lanjut ke Bengkulu. Sebelum pulang, kami mandi-mandi dulu. Selepas memanjat pohon dan ambil asam kandis tadi, badanku terasa gatal teman. Untungnya tak jauh dari kebun ada sungai yang biasa kami kunjungi untuk mandi dan bermain air. Namanya Sungai Das Badas. Dalam hitungan ketiga, kita serang mereka kawan. 1, 2, 3, iya! Beruntungnya kami bocah ulu ogan bisa bermain di sungai yang indah ini sepuasnya. Lestari alamku, lestari Indonesiaku. Lagi-lagi kami kembali memikirkan soal kartu tadi. Teka-teki masih belum terungkap. Hadiah apa, di mana, oleh siapa, tak satu pun terjawab. Rasa penasaran yang besar inilah menuntun kami untuk terus mengikuti petunjuk di balik kartu. Lucu Zay, keren ha? Meskipun lembar harapan tersembunyi Jenderal, kalian bisa menemukannya di pondok sunyi yang berada di kebun. Kalau kalian menemukan lagi, berarti kalian memang anak tangguh dan hebat. Kita di pondok sunyi. Pondok sana, Sukutuan. Ya sudah deh, coba kita berjalan ke arah sana. Di sana ada sebuah gubuk yang sudah lama tidak dihuni.
Yang penting yakin teman. Ay, lang. Ganito lang. Suku itu, mana lang. Ay, bilang. Ayo kita cari ke sekitar gubuk ini, berpencar agar lebih cepat menemukan kartunya. Banyaknya celah kayu dan luasnya area pencarian membuat kami lebih sulit menemukan kartu ketiga. Tuh, tadi tuh. Ngate ya? Ay, ngate ya tuh. Ay, ngate lah. Wow. Kaya umpan kayo. Oh, bila. Kena. Boleh gini na. Sini na gini. Ngate na. Oh, ngate. Ngate na. Kau kena pucuk aja. Ayo. Ngate. Hampir seluruh celah dan tempat di gubuk telah kami telusuri, namun nihil. Ay, lang tegal. Tegal mo din kau. Tegal. Kina tulisan na. Hebat. Kalian mampu menemukan lembar harapan. Selangkah lagi kalian akan menemukanku. Aku tersembunyi di dalam istana nakoda kecil ya. Meski telah menemukan sebuah kartu lagi, kami belum temui hadiahnya teman. Apa maksudnya ya ini? Kita dituju ngambil semandis. Oh, lain nah. Jangan lagi bilang sampai. Waduh, gara-gara kartu ini hampir saja kami melupakan pesanan Bibi. Yuk kita kelilingi kebun ini, siapa tahu ada asam kandis. Pohonnya lumayan tinggi teman. Namun tenang saja, aku si Bolang jago memanjat. Asam kandis ialah bumbu yang tak terlupakan bagi kami orang Sumatera. Rasa asamnya bak apotek tutup teman, alias gak ada obat. Pohon kandis mudah tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian hingga 20 meter. Oh iya, sengaja aku petik asam kandis yang berwarna hijau karena Bibi berpesan demikian. Kira-kira Bibi akan membuat hidangan apa ya? Dang. Duda, aku nak lu nyari na. Aku nak. Bila. Syukurlah, segala bahan masakan yang diperlukan Bibi telah siap tersedia. Bibi bilang nama masakan kali ini ialah bola empal daging kuah santan. Dari namanya saja sudah sangat menggugah selera teman. Langsung saja kita lihat cara membuatnya. Bumbu terdiri dari 2 macam. Ada yang diiris, juga dihaluskan. Kita mulai dari bumbu halusnya dulu ya. Ada lengkuas, serai, bawang putih dan merah, kemiri, kunyit, serta cabai. Semuanya diulek teman. Asyik, seluruh bumbu sudah selesai diracik. Saatnya kita buat bola empal. Taruh daging yang telah dicincang sebelumnya ke atas bumbu halus. Beri sebagian parutan kelapa, campurkan hingga rata. Aroma rempahnya benar-benar menggugah selera. Makanan kami hari ini memang berbeda dari biasanya. Nah, kalau sudah tercampur rata, tinggal dibentuk bulat deh. Masukkanlah santannya Nina. Bumbu-bumbu nenek ya. Asyik, saatnya dimasak. Santan bercampur bumbu halus dipanaskan hingga mendidih. Lanjut masukkan bola empal dan tunggu hingga bumbu meresap. Aromanya sedap sekali nih. Masakan bola empal ini menjadi salah satu makanan yang banyak peminatnya. Dari yang tua hingga muda, semua suka. Oi, Denze. Inilah masak, sinilah kamu. Yeay! Bola empal kuah santan siap disantap.
Sudah sejauh ini, kami belum juga menemukan hadiah yang disebutkan oleh kartu teka-teki. Segala petunjuk seperti mengarah ke sini. Namun, di mana? Ngapa kau lo bingung kegiatan tuh? Nah, kartunya nih, ajina ada hadiah, tapi mana hadiahnya? Wah, ada teman bola kemana? Banyak kikamusan. Ya, makan biasa jadi biasa kalau mak gigan masak mak, laki main masak nih. Gana bepan ni lah bujang laran Aku rindu lang, Pak. sama nak ko rindu pula lah Loh, itu kan ayah Denzi, teman. Ternyata hidangan yang dipersiapkan Bibi bukanlah hidangan biasa, namun untuk menyambut kepulangan ayah Denzi dari berlayar. Akhirnya Denzi bertemu dengan sang ayah. Aku turut bahagia. Ayo Bella kita makan. Ayo Pak makan. kita nak Inilah saat yang dinantikan, teman. Menyantap hidangan istimewa di momen yang langka. Lemak nian. Rempah-rempahnya sangat terasa. Gimana kamu sebisi ano? Kartunya ada dia no, dengan. iya nak ko pokoknya lo kita Wah, ternyata hadiahnya diberikan langsung oleh ayahnya Denzi, teman. Coba dibuka, Denzi. Asyik. Teman, Denzi mendapatkan sebuah topi nakoda kecil dari sang ayah. Sebagai teman Denzi, aku dan kawan-kawanku turut merasakan kebahagiaan. Semoga cita-citamu menjadi nakoda seperti sang ayah bisa tercapai ya. Bolangers, kali ini aku mau panen bawang merah di kaki Gunung Kerinci. Saking suburnya tanah di kaki Gunung Kerinci ini, segala jenis sayuran bisa tumbuh subur loh. Salah satunya ya bawang merah ini. Tuh lihat, bawang merah milik paman bagus-bagus kan? Ukurannya besar-besar. Setelah dipanen, bawang merahnya harus didiamkan dulu selama 1 jam sampai kandungan airnya berkurang. Setelah itu, baru deh kita bisa membersihkan bagian serabut akar dan daunnya. Kayak gitu. Pulang. Wah. Pulang ya. Makasih ya untuk Pak. Wah, terima kasih ya Pak Man ya. Iya, Pak. Yaudah, ayo teman-teman yuk. Wah, banyak juga bawang merah pemberian paman. Sepertinya enak kalau kita olah jadi masakan. Kawan, kita bawa saja ke tempat Kak Tamara yuk. Dia pasti bisa membuatkan makanan yang enak-enak buat kita. Itu dia Kak Tamara. Dia adalah sahabat kakakku yang tinggal di desa Kresik Tuwo sini. Dari pengalamanku main ke sini sih, masakannya nggak pernah gagal, Bolangers. Katanya, bawang hasil panenan kami bakal diolah menjadi oseng bawang dengan tambahan udang. Membayangkannya saja, aku sudah tergoda. Tinggal kita masukkan bumbu halus dan irisan daun bawangnya. Lalu aduk hingga merata. Yuhuu! Oseng bawang udang buatan Kak Tamara sudah jadi nih, Bolangers. Waktunya makan. Oh iya, kata Kak Tamara,
bawang merah punya banyak sekali manfaat buat kesehatan loh. Selain dapat menurunkan tekanan darah, bawang merah juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh supaya nggak mudah sakit. Jadi nggak heran kalau bawang merah selalu ada dalam setiap masakan Nusantara. Cocok lah buat bekal kami ngebolang. Kami harus membantu Bisanti mengambil rotan dulu, Bolangers. Rotan termasuk tanaman merambat yang banyak ditemukan di dalam hutan dan masih satu keluarga dengan palem-paleman. Rotan ini memiliki duri-duri tajam, jadi harus hati-hati ketika mengambilnya. Oh iya, rotan juga bisa tumbuh panjang mencapai 100 meter loh, Bolangers. Biasanya sih dimanfaatkan sebagai kerajinan ataupun produk rumah tangga. Dan umbut rotan muda juga bisa diolah menjadi makanan loh. Nggak nyangka ya, ternyata tanaman yang satu ini memiliki banyak manfaat bagi kita. Ayo kita langsung bawa aja yuk. Alah, kita angkut, alah. Nah, alah kita antar ke kuda Uwi ini ke Nining Lanang. Iya, Bu. Ya, ini apa? Perkenalkan teman, ini adalah kakek Kamrin. Dia adalah salah satu pengrajin rotan yang ada di desa Tanjung Menang. Rotan yang sudah dibersihkan, selanjutnya harus dipotong-potong dulu sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, baru deh rotannya dipecah menjadi seperti ini. Aku boleh coba menganyam nggak, Pak? Bisa, boleh. Belajarlah. Ini dia yang aku suka dari Kek Kamrin. Dia orangnya sangat baik dan gak pelit ilmu. Ternyata membuat kerajinan rotan tidak semudah kelihatannya, Bolangers. Butuh kesabaran, ketelitian, dan pastinya ketekunan untuk membuatnya. Kita harus memasukkan satu persatu rotan dan mengenyamnya sampai jadi sebuah kerajinan. Yeeha! Meluncur! Bermain motor-motoran seperti ini memang kerap dilakukan oleh anak-anak di desa Tanjung Menang, Bolangers. Walau hanya terbuat dari bambu, tapi bentuknya mirip dengan motor pada umumnya loh. Sudah lengkap dengan roda dan setangnya. Wih, canggih ya. Kami sengaja pilih jalan setapak dengan medan menurun supaya mudah untuk menjalankan motor-motorannya. Oh iya, jangan lupa untuk memastikan kondisi jalannya sepi dan jauh dari lalu lalang kendaraan ya. Ayo kawan-kawan, meluncur! Bermain motor buluh ini ternyata butuh konsentrasi yang tinggi biar lajunya nggak oleng. Benar-benar pengalaman yang seru, Bolangers. Ya, tunggu. Lapar ya? Iya. Sama juga aku lapar. Ya udahlah, kita coba makan dulu yuk. Bolangers, main motor-motorannya sudah dulu ya. Maklum saja, perut kami sudah minta diisi nih. Petualangan masih berlanjut, Bolangers. Ngebolang yuk. Nah, kemana kamu nih, Mak? Nah, Bu masak. Masak apa? Mak nih. Masak apa, Mak? Itu ayam kuning. Oh. Nah, tolongin itu. Tolongin Umak nih. Ya udah, ayo yuk. Wah, kalau membantu urusan perut, kami pasti satset, Debbie.
Bolangers, kebetulan sekali perutku memang sudah mulai keroncongan. Kayaknya nggak bakalan kuat deh kalau ngebolang dengan kondisi perut seperti ini. Ternyata bahan untuk membuat pete ayam kuning ini cukup banyak, Bolangers. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, kemiri, ketumbar, batang serai, daun salam, cabai, tomat, asam kandis, nanas, pete, dan juga ayam. Kalau tanpa Bibi, sepertinya aku nggak akan sanggup membuat masakan dengan bumbu sebanyak ini. Sembari Bibi menyiapkan bumbu kuningnya, ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan harus kita rebus terlebih dahulu, Bolangers. Untuk nanas dan petenya, kita kupas dan potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Ayamnya sudah matang nih. Selanjutnya, bumbu halusnya kita tumis sampai harum ya. Jangan lupa tambahkan daun salam dan bumbu penyedap lainnya. Kalau bumbunya sudah mulai berubah warna, baru deh masukkan pete, nanas, dan air secukupnya. Tambahkan sedikit santan kelapa supaya kuahnya makin gurih dan teksturnya lebih kental. Setelah kuahnya mendidih, masukkan daging ayam yang sudah direbus tadi ya. Aduk hingga rata, lalu diamkan sampai bumbu meresap ke dagingnya. Aku yakin 100% kalau pete ayam kuning buatan Bibi ini pasti enak rasanya. Waktunya makan. Benar saja, Bolangers. Masakan Bisanti emang gak ada obat. Benar-benar gak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Rasa nanas yang masam ternyata bikin pete ayam kuning ini jadi lebih segar di mulut. Tekstur daging ayamnya juga lembut. Pasti karena melewati 2 kali proses pemasakan. Jangan lupa makan petenya supaya nafsu makannya makin meningkat. Pete kan punya kandungan asam amino yang bisa mempengaruhi suasana hati untuk makan lebih lahap. Semuanya siap ya. Kakak hitung. 1, 2, 3. Yuhu! Seru! Ini dia salah satu yang aku kangenin sama kawan-kawanku di sini, Bolangers. Yap, bermain di lumpur. Kalau biasanya kami cuma main bola atau lari-larian, sekarang kami sedang bermain tandu sarung. Cara bermainnya cukup mudah kok. Hanya saja perlu kerjasama tim yang baik untuk memainkannya. Karena Dika memiliki badan yang paling kecil, jadi kami sepakat untuk menandunya, membawa dan menaruh buah kelapa tuanya. Erisa, kamu bantu dan dukung kami saja ya. Ayo, semangat kawan. Ayo kawan, keluarkan seluruh tenaga kalian. Jangan mau kalah sama timnya Alvaro. Wah, ternyata permainan tandu sarung ini tidak mudah kawan. Terlebih lagi, kami harus mengangkat Dika dan berjalan di lumpur sawah seperti ini. Sepertinya aku harus mengeluarkan jurus andalanku. Jurus Harimau Sumatera! Yeay, kita menang! Apa aku bilang? Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, hal yang berat pastinya bakal terasa ringan. Berkat bantuan dan dukungan kalian, aku bisa melakukannya dengan baik kan? Hehehe.